Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, mari kita gembirakan hati kita dengan mahalul qiyam. Syukur alaina mada'at lillahi bersama-sama tolal ya Allah menzani gembirakan hati kami ya Allah dengan berselawat kepada Nabi yang mulia. Inna mada'at lillahi marhaban haban ya nurul marhaban jadil marhaban 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 ya Allah, isi hati kami dengan kecintaan kepada Nabi yang mulia. Husaini marhaban aba sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam ya Rasul alaika ya Habib alaika salawatullah alaika. Bisa dimulai, bisa tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Orang yang paling bahagia adalah orang yang menyibukkan dirinya duduk di dalam majelis ilmu. Itu nomor satu orang di dunia.
Jadi orang yang paling mulia di atas muka bumi ini adalah orang yang menyibukkan dirinya menuntut ilmu. Dan pada kesempatan hari ini saya berdiri, saya duduk di depan orang-orang mulia. Mudah-mudahan saya bisa menjadi mulia dan kita semuanya menjadi orang mulia, dan insya Allah masuk surga kita bersama-sama dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya minta maaf pakai kacamata hitam karena mata saya sakit, ya, belekan, ya. Jadi saya bukan bergaya, bukan, ya. Karena saya bawa dua kacamatanya, Bapak, ya. Tapi bergaya juga boleh kan? Iya. Tapi untuk memuliakan ilmu. Saya punya guru, Pak, di Mekah. Namanya Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Gelar profesornya diberikan dari 41 negara. Bahkan beliau dapat gelar profesornya dari kerajaan Inggris. Beliau ngajar di kerajaan Inggris. Ketika ditanya beliau, kenapa Anda punya mobil mahal? Terus lagi penampilan Anda begitu luar biasa. Apa kata beliau? Semua yang saya lakukan untuk memuliakan ilmu. Untuk memuliakan innamal a'malu binniyat. Pokok kalau kita niatnya udah baik, orang mau ngomong apa saja masa kamu datang ke masjid biar dapat makanan ngaji, ya. Masa bodoh. Yang penting niat saya dari rumah mau thalabul ilmi. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ada hati yang paling mulia kecuali hati orang yang menuntut ilmu. Karena ilmu ini akan memberikan kita pengetahuan semakin dekat kepada Allah, tapi dengan ilmu. Karena Nabi udah katakan kalau mau bahagia di dunia, fa'alaihi bil ilmi, harus dengan ilmu. Kalau mau bahagia di akhirat harus dengan ilmu. Kalau mau bahagia dunia dan akhirat, jawab ibu, harus dengan ilmu. Makanya kita alhamdulillah, ibu masya Allah, bapak luar biasa masya Allah, dipersiapkan. Bahkan ada yang bulan kemarin, Habib pengajiannya kok nggak ada nih, ya nanti pengurus masjid yang mengatur semuanya. Ya, jadi semua ini keinginan untuk menuntut ilmu begitu tinggi, bapak-bapak, ibu-ibu nih masya Allah. Ketua masjid menyampaikan kepada saya, Habib jangan lupa tanggal ini, bahkan untuk bulan yang akan datang beliau udah, Habib jangan lupa bulan yang akan datang. Subhanallah. Jadi keceriaan orang senang di dalam menuntut ilmu itu adalah orang yang paling mulia. Maka ibu bapak kalau mau lihat orang itu baik atau tidak, dia kakinya enteng ke majelis ilmu. Kita nggak usah menilai orang, kita lihat diri kita. Saya persiapkan ini bajunya baru nih, bener, pecinya, betul kan? Tumben Nabi pakai peci, satu setel, gue nggak mau kalah sama ibu-ibu. Jadi persiapkan semuanya, pakaian yang terbaik, karena tidak ada di muka bumi tempat yang paling mulia kecuali digunakan untuk menuntut ilmu. Maka bapak jangan pernah putus asa dengan anak kita. Masukkan dia pendidikan pondok pesantren, SMA, universitas, silakan. Tapi jangan lupa pendidikan agama. Rugi. Habib makanya pernah di sini bilang sama semuanya berapa kali. Presiden kita, mantan presiden kita, almarhum B.J. Habibie, beliau setelah meninggal istrinya, itu beliau bilang apa?
Ya Allah, coba dulu anak-anak saya masukin pondok pesantren, pendidikan agama, mungkin bahagia kali. Itu B.J. Habibie, yang mana pesawat nggak bakal bisa terbang kalau tidak ada teknologi dari beliau. Seluruh dunia memakai ilmu beliau. Perancis, Jerman, Amerika mengakui keilmuan B.J. Habibie. Itu B.J. Habibie itu setelah dicek otak kanan otak kirinya itu hampir 99% jenius, pintar, masya Allah. Sampai beliau mengatakan, ya Allah, kalau tahu saya dari dulu tentang pendidikan agama begitu penting, saya akan masukkan anak-anak saya terlebih dahulu ke pondok pesantren, ke pendidikan agama. Karena dia merasakan ketika kehilangan istrinya, ditinggal oleh istrinya. Itu apaan tuh? Kota Kamal Abdullah. Nah, udah disiapin juga, Bu. Iya, walaupun gak banyak, 2 juta. Alhamdulillah. Sodako yang paling mulia di majelis ini. Ya, sodako yang paling mulia di majelis. Pokoknya pertemuan kita juga nih, ini pertemuan yang paling mulia. Kenapa paling mulia? Karena seluruh binatang yang ada di lautan, yang ada di bumi, tumbuh-tumbuhan yang ada di lautan dan yang ada di bumi, semua diperintahkan oleh Allah di dalam hadis. Itu orang pada pergi ke majelis ilmu. Dia mengagungkan saya, dia istighosa, dia berzikir, dia menuntut ilmu, dia pengen dekat kepada aku. Semua para binatang, makhlukku, pohon-pohon semuanya istighfarkan untuk orang yang menuntut ilmu. Aku akan ampuni semuanya. Alhamdulillah. Karena waktu kita terbatas, maka langsung saja kita ke pembahasan fikih. Ini udah jam 9:30. Ya, silakan. Halaman berapa? Saya minta yang baca ibu-ibu bisa diwakili oleh Ibu, silakan Bu Haji, nanti bergantian dengan istri ketua BKM Masjid Nurul Amal. Halamannya dulu, halaman berapa? 76. 76 hari lahir saya tahunnya. Ya. Saya 76. Tapi kelihatannya masih kayak umur 12 ya. Kalau lihatnya dari Monas. Oh, lihatnya pakai sedotan. Waduh, ibu pinter emang dia. Lihatnya pakai sedotan. Aduh, kalau pakai sedotan semut dong. Sudah? Ntar saya baca bahasa Arabnya dulu. Syarat takbiratul ihram ya. Baik, tolong khusyuk semuanya, dengarkan, jangan sibuk dengan handphonenya. Habib doain yang main handphone nggak dapat kopi, jangan hilang kesian, ntar maaf ini dia. Syarat takbiratul ihram saya baca bahasa Arabnya dulu. Syurutut takbiratul ihram sittata asyarah antaqa'a halatul qiyam fil fardi wa antakuna bil arabiyyah wa antakuna bilafzil jalalah wa bilafzi akbar wa tartib bainal lafzain wa alla yumidda hamzatal jalalah wa adamu maddi ba'i akbar wa alla yushaddidal ba wa alla yazida wawan sakinatan aw mutaharrikatan bainal kalimatain wa alla yazida wawan qabla jalalah wa alla yaqifa baina kalimatai at-takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan wa ayusmi'a nafsahu jami'a hurufiha wa dukhulul waqti fil muaqqati wa iqa'uha halatul istiqbal wa alla yukhilla biharfin min hurufiha wa ta'khiru takbiratul ma'mum an takbiratul ihram. Artinya
Syarat melakukan takbiratul ihram ada 16. Iya. Ada 16 macam, yaitu 1. Dilakukan pada saat berdiri untuk sholat fardu. 2. Menggunakan bahasa Arab. 3. Dibaca dengan lafaz jalalah. 4. Dibaca dengan lafaz akbar. 5. Berkomunikasi secara aktif antara kedua lafaznya. 6. Tidak boleh memanjangkan hamzah pada lafaz jalalah. 7. Tidak boleh memanjangkan pada lafaz akbar. 8. Tidak memperhatikan. 9. Tidak boleh menambahkan waw yang disukunkan atau diharapkan di antara kedua kalimat tersebut. 10. Tidak boleh menambah waw sebelum takbir jalalah. 11. Tidak boleh berhenti di antara kedua kalimat tersebut, baik sebentar maupun lama. 12. Memperdengarkan takbiratul ihram pada diri sendiri dengan semua anggotanya. 13. Setelah masuk waktunya sholat untuk sholat yang ditentukan waktunya. 14. Mengucapkan takbiratul ihram pada saat menghadapi kiblat. 15. Tidak merubah mulutnya walaupun hanya satu huruf. 16. Takbiratul ihram lebih akhir di belakang daripada takbiratul awal. Penjelasan. Iya. Ada 16 syarat takbiratul ihram, ada 16. Bayangkan Pak, ini kalau takbiratul ihram salah semua sholatnya. Ini rukun loh, takbiratul ihram rukun. Yang pertama apa? Niat kan? Ini takbiratul ihram yang keberapa? Yang kedua. Itu rukun. Rukun ini nggak boleh ditinggalkan dan nggak boleh salah ucapannya. Kalau salah, tidak sah sholatnya. Makanya sampai 16 syarat. 16 syarat. Artinya apa? Agung sekali ini sholat. Makanya jangan sampai tinggalkan sholat. Jangan. Anda mau orang benar atau tidak benar, maksudnya benar atau tidak benar, Anda ahli maksiat. Habis sholat berdosa lagi. Pokoknya jangan tinggalkan sholat, titik. Anda mau penipu, Anda mau korupsi, Anda mau berbuat apa saja, tapi tolong jangan tinggalkan sholat. Kok begitu, Bib? Iya. Karena sholat ini insya Allah dengan seizin Allah akan memberikan hidayah sama kita. Mungkin sekarang kita sholat maksiat. Mungkin nanti Allah akan memberikan kepada kita yaitu hidayah, taufik dan inayah, sehingga kita bisa diberikan peluang bertobat dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya akan jelaskan, bisa dikasih istri ketua masjid untuk membaca penjelasannya. Saya pelan-pelan ya, saya praktekkan nanti. Silakan Ibu dibaca penjelasan. Penjelasannya. 1. Wajib berdiri ketika melakukan takbiratul ihram bagi orang yang mampu. Sedangkan yang tidak mampu dapat melakukan sesuatunya. Untuk sholat sunnah boleh dilakukan dengan cara ini. Ya, tolong perhatikan. Bukunya ditutup, yang lain ditutup biar Ibu aja yang baca. Harus berdiri. Takbiratul ihram harus berdiri. Bagi yang mampu, kecuali sholat sunnah. Sholat sunnah Bapak mau sehat, nggak sehat boleh duduk. Misalnya tahajud, pengen duduk padahal Bapak Ibu mampu, nggak apa-apa duduk. Sholat sunnah. Jadi sholat sunnah itu bebas. Bebas itu artinya pahala berdiri lebih mulia ketimbang duduk karena Anda mampu. Takbiratul ihram dia harus dalam keadaan berdiri. Bagi yang mampu.
Duduk bagi yang tidak mampu, kecuali sholat sunnah. Sholat sunnah boleh, saya sholat duha misalnya, ya. Karena bapak ibu sudah mengerti tentang ilmu fikih, oh Habib sholat duhanya duduk ya, nah, nggak apa-apa. Sholat sunnah boleh duduk, tidak apa-apa. Tapi kalau mampu berdiri lebih baik berdiri. Yang kedua, silakan. Kedua, lafaz takbiratul ihram tidak boleh diganti dengan bahasa Arab. Misalnya, Allahu Akbar diganti dengan Allah Maha Besar. Akan tetapi, bagi orang yang tidak mampu mengucapkan baik karena belum tidak ada orang yang mengajarkannya atau karena gangguan di pedalaman, maka boleh menggunakan bahasa semampunya saja, seperti bahasa Jawa atau lainnya. Jadi lafaz takbiratul ihram itu harus berbahasa Arab. Tidak boleh berbahasa apapun. Cina, ya, apa bahasa Cinanya Allah Maha Besar? Cinlang gitu ya. Ada yang bisa bahasa Cina, Pak? Kemarin ada murid saya, Habib, alhamdulillah anak saya diterima di UNJ di Fakultas Bahasa Prancis, ya, sastra Prancis. Ada yang bisa bahasa Cina, Bu? Allah Maha Besar? Nggak ada. Mana? Apa, Pak? Jadi nggak boleh, tidak boleh pakai bahasa apa kecuali bahasa Arab. Wah Habib, saya ini orang Indonesia, harus pakai bahasa Indonesia. Nggak boleh. Ya, kita ikuti syariat agama Allah. Bagaimana cara takbir? Tolong perhatikan, lihat. Yang laki dulu ya. Lihat Pak, takbiratul ihram yang benar. Allah, ininya di bawah telinga. Allahu Akbar, agak ditarik sedikit. Allahu Akbar. Ini kita cerita takbiratul ihram dulu ya. Jangan lihat gerakan yang lain ditaruh di sini. Tapi takbiratul ihram, tangannya nggak boleh rapat Pak. Beda dengan ibu-ibu nanti ya. Allahu Akbar. Nggak boleh. Boleh nggak apa-apa seperti ini. Ya. Tapi sunnahnya, tapi kalau ada orang nanti Allahu Akbar begini, jangan disalahkan. Ada Habib, saya pernah lihat orang nggak angkat tangan. Allahu Akbar. Nah, jangan diikutin. Sah Habib sholatnya, tetap sah. Tetap sah. Ya. Karena di sini adalah takbiratul ihram, yang dibutuhkan adalah takbir, bukan gerakan tangan. Ada lagi yang seperti ini. Allahu Akbar. Ya. Jangan disalahkan. Dia lagi bikin adonan. Ya. Dia lagi bikin adonan. Ya, biarin nggak apa-apa. Ya, tapi Bapak yang benar pandangan ke bawah. Ya, tapi ketika Bapak mengangkat Allahu Akbar, jangan tinggi. Makruh. Kalau ketinggian makruh. Ya. Ada lagi jamaah mungkin melihat ya di masyarakat Allah itu lagi latihan silat. Lagi senam. Ya. Jadi Bapak bisa dimengerti Allah. Ini jangan seperti ini, biasa aja. Allahu Akbar. Di bawah telinga. Jempolnya di bawah telinga. Allahu Akbar. Ya, bisa dimengerti Bapak? Lafadznya harus berbahasa Arab. Nggak boleh Allah Maha Besar.
Atau orang Betawi, Allah gede banget. Kalau bahasa Padang apa itu? Gadang. Allah Allah gadang. Nggak boleh, nggak boleh. Jangan ya, jangan ikuti hal-hal yang tidak pernah diajarkan sama guru kita. Jangan. Ibu beda dengan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak dia agak lebar. Di dalam sholat seorang wanita benar-benar dijaga oleh Allah. Karena dia mempunyai bentuk tubuhnya berbeda dengan laki-laki. Di dalam sholat saja Allah memuliakan ibu. Di dalam sholat saja Allah memuliakan perempuan. Apalagi di luar sholat. Bagaimana caranya wanita? Allah. Jangan tinggi-tinggi. Jadi dia harus rapat ke sini. Allahu Akbar. Seperti ini Pak, kalau perempuan Pak. Ya, agak ke dalam dikit. Seperti ini. Kalau kita beda, laki seperti ini. Tapi kalau yang wanita dia agak rapat dikit ya. Boleh begini nggak apa-apa Bu. Seperti itu. Bisa dimengerti? Insya Allah. Selanjutnya. Ada pertanyaan dulu. Pertanyaan. Ada pertanyaan? Silakan. Ibu. Ya, harus dengan lafaz Allah. Jadi tidak cukup dengan mengucapkan Ar-Rahman. Ya. Jadi harus lafaz Allah. Allahu Akbar. Coba bapak-bapak dulu sebentar ya Bu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ak. Kaki kuka. Kurang lepas. Kaki kuka. Kukang. Kali kakna. Minal mukni. Mukakang. Kalika. Itu belajar tajwid. Belajar huruf tajwid. Jadi jangan sampai ada orang Allahu Akbar. Enggak. Jadi yang benar adalah Allah. Allah. Jangan Allah. Nah, itu harus latihan. Wah, memang lidah saya seperti ini Ustadz. Ya, tapi harus latihan dong. Insya Allah bisa berubah. Orang bisa, masa kita nggak bisa. Jadi Anda bisa. Saya sekarang lihat, Masya Allah, yang bawa busway itu banyak juga wanita. Subhanallah. Bahkan ke bulan saja, ya, astronot ini sekarang sudah banyak wanita. Bahkan saya lihat di toko-toko kebanyakan yang kerja wanita. Nah maka itu kalau orang itu bisa, kenapa kita nggak bisa? Sekali lagi Bapak, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nggak boleh lafaz akbarnya diganti Ar-Rahman. Allah Rahman. Nggak boleh. Jadi harus Allahu Akbar. Selanjutnya agak cepat nggak apa-apa ya. Harus dengan lafaz akbar. Jadi tidak cukup dengan mengucap kabir. Mengucap apa? Kabir ya. Misalnya Allah Kabir. Maksudnya kabir itu besar. Beda. Kalau kabir besar, kalau akbar lebih besar. Ada cantik lebih, ganteng lebih, enak lebih. Jadi yang lebih ini adalah milik Allah. Kita betul bagus, tapi ada yang lebih bagus. Siapa? Allah. Nah maka di sini nggak boleh Allah Kabir. Itu bahasa Arab Pak. Allah besar. Tapi yang benar adalah Allahu Akbar. Silakan selanjutnya. Iya. Iya betul. Jadi nggak boleh Anda balik Akbar Allah, nggak boleh. Ya. Nama ibu mau nggak dibalik? Namanya Desi Permata Sari, dipanggilnya Permata masih
Permatasari Desi. Marah dia. Nah, begitu juga Allah nggak boleh. Ya, nggak boleh akbar Allah. Tidak boleh. Kan kalau bahasa Indonesianya Allah maha besar. Maha besar Allah. Nah, tapi nggak boleh bahasa Arab dibalik. Akbar Allah. Yang benar Allahu Akbar. Hunya beda ya Pak. Hunya dari dada, dari dalam dada. Coba perhatikan sekali lagi Pak. Mohon maaf. Allahu. Hu. Belum. Hu. Ibu silakan Allahu. Hu. Dari dada ya. Hu. Semuanya ha, hi, hu, ha. Belum. Ha. Hanya besar ya. Ha, hi, hu, ha. Coba ketawa. Lepas. Tuh seperti itu keluarnya. Ya. Sekali lagi. Ha, hi, hu, ha. Hihan. Halihahna. Minal muhni. Muhahan. Halihah. Beda ketawa bapak sama ibu ya. Kalau ibu agak nyaring dikit. Kalau bapak agak tegas, Masya Allah. Semuanya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, lanjut. Ya. Tidak boleh memandangkan hamzah lafaz Allah. Sebab kemudian akan menggunakan hamzah istighfar. Iya. Nggak boleh kita bilang Allahu Akbar. Salah. Kalau ada imam begitu jangan diikutin. Kasih tahu kiai, kasih tahu ustadz, kasih tahu habib, saya punya imam. Salah. Bukan salah, maksudnya kita kan nggak paham. Ini bener gak imamnya begini. Jangan Anda koreksi sendiri, Anda nggak paham. Tanya kiainya, tanya ustadznya. Dan Anda benar merekam misalnya. Gitu. Nggak boleh kita bilang Allah, alifnya dipanjangin, nggak boleh. Jadi yang benar Allah. Coba lepas Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak boleh tadi penjelasannya, nggak boleh Allah menjadi mat dalam tajwid, itu nggak boleh. Ya, mat yang panjang, 6 harokat panjangnya, itu nggak boleh. Jadi kalau ada imam, saya udah salah. Ya, kalau dia panjang, boleh gak, Bib? Kalau saya paham tajwid, saya tahu bacaan, terus saya lihat imam seperti itu, boleh gak saya nggak sholat di belakangnya? Boleh. Tapi jangan sholat sendiri. Kalau bisa Anda keluar. Nanti kalau mereka udah selesai, Anda sholat sendiri. Jangan imam lagi sholat bareng-bareng sama makmum, Anda sholatnya sendiri. Nanti orang-orang bertanya-tanya, kamu lagi marahan ya sama imamnya? Kok nggak mau sholat bareng? Ya, nah, jadi kita biar tahu bagaimana adab kita, akhlak kita. Selanjutnya Ibu. Saya lafaz akbar menjadi akbar. Nggak boleh. Misalnya Allahu Akbar. Atau karena dia, mohon maaf ya, saya punya teman dari Tegal, ya, di pondok pesantren, baru masuk. Allahu Akbar. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena dulu masuk pesantren baru, ya, anak baru, namanya juga anak baru, ya kan, gitu, gitu, nggak boleh. Jadi tolong fasihkan diri kita. Semakin fasih bacaan Anda, maka
Allah akan semakin menerima amal ibadah kita. Nggak bisa, saya orang Tegal, ya emang udah begini, lisan saya, lahja saya, sholat ini tolong, ini kan kita ngadep Allah. Kalau ngobrol biasa, nggak jadi masalah, tapi ini kan ngadep Allah, ada tata tertibnya. Nah sekarang Anda kerja, masuk jam 8, tapi Anda semau Anda, karena saya jauh dari Depok, ya jadi saya jam 9, terserah saya, kira-kira dikeluarin nggak? Ya nggak tepat waktunya, begitu juga Allah. Tapi Allah masih menunggu daripada kesadaran kita. Nah jadi nggak boleh kita bilang Allahu Akbar. Lah kalau kita ikutin lahja masing-masing daerah, bagaimana nanti orang Medan? Bagaimana orang Batak? Bagaimana orang Sumatera? Ya, nah, jadi tidak boleh ikuti aturan yang sudah disusun oleh Nabi besar Muhammad SAW. Berikutnya. Misalnya lafaz Allahu Akbar. Jadi dia kol-kolahin. Seperti qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kol-kolah. Jadi biar dibilang sama orang fasih Allahu Akbar. Akbar. Salah. Hati-hati Pak. Bu, hati-hati loh. Takbir ini, takbiratul ihram kalau salah semua salatnya. Tidak sah, ya Allah, ngeri banget kita. Alhamdulillah kita sharing nih sekarang, ya, belajar bersama. Subhanallah, ini nikmat dari Allah. Kita pengen sempurna ibadah kita. Kita pengen menghadap Allah dengan kalimat-kalimat lisan yang benar-benar. Seperti Nabi Muhammad SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Selanjutnya Ibu. Misalnya lafaz Allahu Akbar menjadi Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Jadi nggak boleh kita baca Allahu Akbar. Nggak boleh. Nggak boleh dipanjangkan. Boleh dipanjangkan ketika Allah. Nah itu boleh. Tapi nggak boleh terlalu panjang. Kan ada imam kadang kalau sholat Allah kepanjangan itu. Nggak boleh. Cukup Allahu Akbar. Nah di sini perhatian, nggak boleh hu-nya dipanjangkan seperti Allahu Akbar. Nyanyi. Kalau nyanyi sih terserah, tapi sholat nggak boleh. Baca qasidah boleh. Baca qasidah atau Anda nyanyi, itu nggak jadi masalah. Tapi ketika sholat, Anda itu harus pakai mat, harus pakai tajwid, harus pakai harokat yang sudah ditentukan. Ya, bisa dimengerti, silakan Ibu. Misalnya lafaz Allahu Akbar menjadi Allahu Akbar. Nah, nggak boleh pakai waw. Misalnya, kan kalau kita sumpah kan wallahi. Nah, ketika takbir itu nggak boleh ditambah waw. Wallahu Akbar, nggak boleh. Tidak sah sholatnya. Tetap harus pakai alif. Allahu Akbar. Saya dulu belajar di Kudus Pak, di Gebok, di Jawa Tengah ya, Kudus ya. Itu lafaz Allah saja saya belajar sama Pak Kiai itu seminggu Pak. Lafaz Allah aja, Allah, lafzul jalalah, seminggu sama Pak Kiai itu. Padahal kita udah mondok sebelumnya di pesantren, hampir 6 tahun kita mondok di pondok pesantren. Masuk ke pondok pesantren itu seminggu baca Allahu Akbar saja seminggu. Lafzul jalalah nggak dirubah-rubah sama Pak Kiai, disuruh itu terus. Nah kalau udah Pak Kiai bilang, udah cukup
baru kita menuju ke yang lainnya. Subhanallah. Jadi hati-hati sama lafzul jalalah. Kalau memang ada ustazah, ibu, ataupun bapak, ada habib, ada kiai, ada ustaz. Ustaz, tolong dengerin takbir saya benar apa enggak? Kalau misalnya kita pernah takbir, Allahu Akbar, atau ada orang yang betulin, ya kita terima. Ya Allah, terima kasih, alhamdulillah. Seperti itu, jangan saya udah jadi imam di musola ini bertahun-tahun, nggak ada yang koreksi saya. Ada tahu-tahu datang koreksi bacaan saya. Tidak boleh seperti itu. Ya, kalau memang yang koreksi kita dia adalah orang yang benar-benar berilmu, kita terima. Tapi kalau orang itu kita anggap, maaf ya, bukan kita merendahkan, dia nggak paham, tahu-tahu ngoreksi kita. Ya udah, kita nggak usah jawab. Ya udah, kita cukup bilang terima kasih. Nggak usah kita wajadilhum, kita lawan dia, nggak usah. Karena kita udah tahu. Tapi kalau yang betulinnya kiai, ustadz, habib, ulama, orang dia memang benar-benar di dalam bidangnya, nggak apa-apa, kita terima. Ya Allah, terima kasih, ternyata bacaan saya selama ini keliru. Silakan Ibu, selanjutnya. Ya, nggak boleh. Nggak boleh kita bilang Allah Akbar, kecuali memang dia nahan bangkis. Ya, mau bangkis gitu, Allah, atau batuk Akbar. Tapi kalau ibu ulang lagi nggak boleh. Misalnya Allah Allah diulang lagi, nggak boleh. Dilanjutkan saja. Ya, jadi tidak boleh berhenti antara lafaz Allah dengan akbar. Bisa dimengerti? Insya Allah. Selanjutnya. Dirinya sendiri harus bisa menerapkan lafaz takbir Tuhan. Ketika orang tersebut sehat dan tidak ada keramaian yang bisa dicegah akan bunyi takbir Tuhan. Ya, jadi harus tegas, harus jelas. Jadi lafaz Allahu Akbar, nah ini harus jelas. Ya, nggak boleh kafnya kita kolkolahkan, bukan, itu kaf biasa, bukan kof, itu kaf. Ayo sekali lagi ikuti saya, Allahu Akbar. Dilepas, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Kita masuk. Ya, silakan. Pakai mic boleh? Nggak apa-apa. Ini sampai jam berapa, Pak Ketua? Jam 10, berarti 1 menit saya udah habis. Silakan Ibu, silakan. Betul. Ya, boleh, nggak apa-apa. Misalnya perpindahannya seperti ini. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allah juga itu nggak boleh panjang. Kadang ada orang yang Sami Allahu liman hamidah. Salah. Ya. Cukup kita ikutin tajwid. Sami Allahu liman hamidah. Baru ke bawahnya Allahu Akbar. Pendek nggak apa-apa. Allahu Akbar. Dia belum sampai ke bawah, Bib. Tapi udah Allahu Akbar, nggak jadi masalah. Atau bangun dari sujud. Bangun dari sujud biasanya nih panjang nih. Imam. Allah. Kepanjangan nggak boleh. Ya. Cukup Allahu Akbar. Dah selesai, cukup. Jangan, kadang ada yang jadi imam itu panjang karena bangun sujudnya untuk berdiri, ya. Nah, jadi dia Allah dari tahiyat yang pertama untuk ke rakaat yang ketiga.
Allah, nggak boleh. Terlalu panjang tidak boleh. Pendek nggak apa-apa, misalnya Allahu Akbar, sah. Tapi kalau kepanjangan itu ditakutkan tidak sah. Ada pertanyaan Bapak? Ya silakan Bapak. Sami'ain maksudnya gimana sami'ain? Ya, sami itu kan mendengar. Ya, sami Allah. Ain, iya ain, bukan sami Allah, bukan alif. Coba ikuti saya Ibu dulu. Maaf. Seperti kita menahan ketika BAB ya. Ya. Belum. Ali'a'na minal mu'ani mu'a'an ali'a kenapa Bu? Sami Allah ain ya, ya gitu. Pokoknya Bapak Ibu kalau dibetulin sama orang bacaannya bergembira, seneng. Jangan anggap orang itu benci sama kita, jangan. Ya, kamu sami Allahu liman hamidahnya bukan seperti itu. Ya Allah, yang betul gimana? Sami Allahu liman hamidah. Saya lihat tuh banyak pas bangun dari sujud, dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, kepanjangan. Nggak boleh. Sami Allahu liman hamidah. Seperti itu ya. Baik, ada lagi yang lain? Ya, nggak apa-apa. Subhanallah. Yang betul adalah panjang. Subhanallah. Ya, haknya ada alifnya. Subhanallah. Subhanallah. Coba ikuti Bapak. Subhanallah. 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 Ibu, subhanallah. Subhanallah. Sekali lagi, subhanallah. Itu artinya maha suci Allah. Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Ya, silakan Ibu. Ya. Memotivasi semangat kita. Betul. 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 Akhirat, betul. Betul. Nah, jadi begini, admin juga, seorang admin dia harus dewasa juga. Artinya begini, kita kan nih manusia nih punya hati. Ya Pak ya, kita punya hati nih. Tahu-tahu kita masuk grup, tahu-tahu dikeluarin. Kan pasti kita yang dikeluarin nanya-nanya nih. Ya Allah, apa salah saya ya? Salah saya apa ya? Gitu. Ibu bisa konfirmasi sama adminnya. Ya kan? Tanya melalui personal pribadi, WA. Maaf, kenapa kok saya dikeluarin dari grup? Gitu. Kalau dia nggak jawab, ya udah kita nggak usah marah. Karena admin yang punya kuasa. Waduh, saya jadi nggak dapat jadwal pengajian nih. Kita bisa cari dari sumber yang lain. Dari teman kita. Tolong dong, kalau ada jadwal kabarin saya ya. Nah, jadi
ketika ada masalah itu bukan kita besarkan, tapi malah kita kecilkan. Sehingga apa? Tidak terjadi miscommunication. Artinya nggak ada pertengkaran di situ. Mungkin adminnya nggak demen sama saya. Mungkin adminnya lagi sama saya lagi nggak mood gitu ya. Kasih dodol aja Bu, bawain dodol. Ya, bawain dodol, insya Allah dimasukin lagi. Tapi nggak apa-apa Bu. Kadang ada admin yang Masya Allah Bu. Sementara dia keluarin dulu, ntar dimasukin lagi sama dia. Maksudnya di admin itu kan pas tabul khair yang dia mengajar. Oh, pas tabikul khairat. Kebaikan-kebaikan. Jadi kan ada tersimbungan hati nih kalau ada dikeluarkan seperti itu kita langsung narik diri aja. Iya pasti Bu. Pasti ada ketersinggungan hati. Pak, ini urusan ibu-ibu ya Pak ya. Nah, Bapak ntar dulu. Ibu, untuk menyikapi ini semua, Ibu bisa komunikasi dengan adminnya, ya. Karena admin dia bertanggung jawab. Kalau ada masalah pribadi, terus dikait-kaitkan sama keseluruhan, admin berdosa. Nggak boleh. Jadi jangan semena-mena jadi admin. Anda yang pegang grup bisa mengeluarkan orang begitu saja, nggak boleh. Wah, gue nggak suka nih sama dia nih. Maaf ya bahasa saya nih. Gue nggak suka nih sama dia nih. Gue keluarin. Nggak boleh. Kasih informasi. Kesian dia punya hati kan. Dia punya perasaan, ya Allah gimana ya. Gue dikeluarin. Gitu. Nah, jadi tapi ibu juga jangan memperbesar masalah. Ya, diceritain kemana-mana. Di handphone ibu grup ada 10. Di screenshot. Nih, gue dikeluarin. Jangan begitu. Itu namanya menyebar sesuatu yang gak baik. Kalau memang ibu dikeluarin, coba introspeksi diri sendiri ya. Enggak, maksudnya jangan betul-betul aja nih. Ya. Ini untuk semuanya. Kita introspeksi dulu. Kayak tadi murid saya. Hadir gak nih murid saya nih? Manggarai. Ada Bang? Gak ada. Dari Manggarai. Ini dia dari Cilengsi. Itu saya nggak langsung. Ini artinya kamu memang berbuat apa? Pasti dia nutupin kan? Saya panggil adminnya. Ini kenapa? Begini bit, ini bit WA-nya. Ini begini kata-kata dia seperti ini. Oh ya udah, ya kamu jangan lakukan lagi. Nah, jadi kita tuh ketika ada orang tahu-tahu dia nomor kita di apa namanya Bu? Bukan dikeluarin, diblokir. Apa ada pengetahuan nggak dikasih tahu? Kita sadar diri dulu. Jangan langsung kita berburuk sangka, jangan. Malah kita berdosa nanti. Wah, dia emang kagak suka sama saya tuh. Emang dia tuh nggak pengen saya ngaji. Jangan, itu ibu malah menjadi dosa. Mungkin admin, ya seorang admin yang megang WA grup tersebut lebih tahu keadaan admin tersebut untuk menjaga daripada kebaikan yang ada di grup tersebut. Tapi seorang admin juga nggak boleh semena-mena. Jangan keluarin kan kesian. Akhirnya dia pikiran sholat yang tadinya takbiratul ihram, Allahu Akbar, akhirnya WhatsApp. Nah, ibu ini menghimbau agar yang megang admin itu lebih tawadu, lebih dewasa. Ya, kita berdoa saja, mudah-mudahan insya Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Habis tutup, bentar Bu. Orang yang paling buruk, kalau nggak salah udah saya sebar di orang yang paling buruk. Hadis Nabi Muhammad SAW, hadisnya sahih. Maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang paling buruk di antara kalian? Hati-hati ya, paling buruk. Kan tadi cantik ada yang lebih ganteng, ada yang lebih
buruk, ada yang lebih. Tolong perhatikan, ini udah kena sama kita nih, sama pribadi kita, sama diri saya, mungkin sama semuanya nih. Pokoknya udah kena nih kita nih. Kamu mau tahu gak siapa orang-orang yang paling buruk di antara kalian? Yaitu orang-orang yang kerjaannya satu, mengadu domba, menghasut. Hati-hati nih. Ini kita kadang terjadi sama diri kita, Pak. Kita nggak usah lihat orang. Ini kalau Habib baca begini, udah lariin ke kita aja. Kadang kita hasut orang, adu domba orang, biar dia berantem, biar dia ribut. Itu orang seneng. Diribut antara kiai, antara habaib, tentang nasabah alawi, tentang organisasi ini, terus diacak-acak. Hati-hati, seburuk-buruk orang adalah yang mengadu domba. Yang kedua, gemar mencerai-berai. Orang-orang yang saling mengasihi, bersahabat. Saya bersahabat lama dengan Bapak Haji Khariri. Lama saya bersahabat. Tahu-tahu datang satu orang menceritakan baik kejelekan saya ataupun kejelekan Bapak Haji Khariri. Dijelek-jelekin. Biar saya putus hubungannya, persahabatannya. Itu dosa. Itu orang paling buruk. Hati-hati, jangan sampai terjadi. Yang selanjutnya, dan yang suka mencari kekurangan pada manusia. Jangan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini makanannya takut kering ya. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di bulan yang akan datang. Kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan insya Allah dengan surat Al-Fatihah ini Allah jadikan kita orang-orang yang baik, yang tidak menghasut, yang tidak mengadu domba. Ya Allah, yang mencerai-beraikan, saya lihat di media sosial sangat mengkhawatirkan ya Allah. Anak-anak bangsa satu sama lain saling mencaci, saling menjatuhkan. Lindungi bangsa dan negara kami ya Allah. Lindungi saudara-saudara kami ya Allah. Dan tolong jaga saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah, di Gaza ya Allah. Sampai hari ini mereka kelaparan ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Tolong sebelum saya tutup, hati kita bersihkan semuanya. Saling maaf-maafkan satu sama lain. Jangan ada dendam, jangan ada permusuhan, karena itu yang akan menghancurkan ibadah kita. Kita hidup sekali, enggak dua kali. Jangan, orang boleh marah sama kita, tapi kita enggak boleh marah sama orang. Tapi jangan sampai sikap kita, keadaan kita membuat orang lain marah. Itu jangan sampai. Mudah-mudahan yang marah-marahan berdamai. Mudah-mudahan orang-orang yang bermusuh-musuhan segera damai. Suami dan istri dijadikan damai, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mari kita angkat kedua tangan kita dengan mengatakan bersama-sama, Rabbana atina wa fil akhirati hasanah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar ditutup oleh pengurus. Salam
kecuali lebaran ketarik udah setelah ini puasa sebentar ibadah tetap aja yang punya bis itu ya? ya salah itu sampai 4 jadi tinggalnya kan bilang Oke. ini belum gerakan jadi kalau jam 3 kayak jam kayak jam harus lanjut biasanya kok pada